Satu kecemaran berdampak kepada hal-hal yang lain. Satu dosa bisa berdampak kepada kehidupan kita yang lain. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta Saudara terkasih dimanapun berada. Apa kabar? Harapan saya semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kitab perenungan kita di hari ini adalah dari kitab Hagai, pasal yang kedua, ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Demikian bacaan firman Tuhan, berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupan yang ada lepas hari. Bapak Saudara terkasih, dari kisah ini mungkin Bapak Ibu Saudara punya pengalaman yang sama, yaitu dalam mengerjakan sesuatu misalnya. Saya pernah ingin membuat telur dadar gitu ya. Telur dadar, saya menyisihkan mungkin 4 atau 5 telur dadar. Lalu setelah saya buka satu persatu aman. Tapi tiba-tiba ada satu telur yang saya rasa karena telur-telur yang sebelumnya itu baik, lalu saya pikir telur ini baik juga. Ternyata saat saya buka dan wah ternyata sudah busuk, saudara-saudara. Akhirnya mau tidak mau telur yang sudah tercampur itu ya harus saya buang begitu ya. Dan itu kadang-kala membuat kita kesel, jengkel, wah begini begitu. Nah, kisah ini juga kembali mengingatkan kita bagaimana hal buruk atau hal yang tidak berkenan itu bisa berdampak kepada hal-hal yang baik lainnya. Nah, firman Tuhan di pagi hari ini menarik sekali bagaimana Nabi Hagai itu diingatkan Tuhan. Bagaimana bangsa Israel itu harus hidup benar, harus hidup kudus, ya, harus hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kita ingat peribahasa, karena nilai setitik maka rusak susu sebelanga. Tuhan menyerukan pesan yang sama kepada umat Israel melalui Nabi Hagai. Tuhan memberi pengajaran kepada para imam dengan menyoroti 2 keadaan. Ya, tadi kita sudah membaca, jika seorang membawa daging yang kudus dan ujung jubahnya itu menyentuh beberapa makanan, apakah makanan tersebut akan menjadi najis? Tidak. Tapi kalau seseorang itu ya yang najis atau karena sebelumnya dia memegang mayat begitu ya, dan menyentuh semuanya itu atau menyentuh makanan-makanan itu, tentulah makanan-makanan tersebut menjadi najis. Satu kecemaran ya berdampak kepada hal-hal yang lain. Satu dosa bisa berdampak kepada kehidupan kita yang lain. Oleh sebab itu, firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kita jangan sampai kita kompromi terhadap dosa. Satu dosa dapat merepet pada dosa-dosa yang lain. Satu kebohongan bisa membuka celah kepada kebohongan-kebohongan yang lain. Firman Tuhan di pagi hari ini sangat indah sekali. Mari kita selalu hidup waspada dalam kehidupan ini, dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita hati-hati. Mungkin dalam perkataan kita, mungkin dalam kita mengambil keputusan, mungkin dalam kita bergaul. Hati-hati jangan sampai satu dosa itu bisa membuat kehidupan kita menjadi susah.
Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali dapat mengingatkan kita, memotivasi kita bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman Tuhan di pagi hari ini kembali mengingatkan bagaimana kami harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Mampukan kami agar kami tidak kompromi terhadap dosa. Agar kami tidak main-main terhadap dosa. Karena satu dosa bisa berakibat kepada dosa-dosa yang lain. Mampukan kami Tuhan agar dapat teguh dalam menjalani kehidupan iman kami. Tetap bersandar, tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Ini doa kami. Berkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.